Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Catatan Sang Kiai, kajian Al-Quran dalam konteks kehidupan, di mana channel ini sengaja dibuat untuk pemirsa. Apabila ada pertanyaan-pertanyaan hukum Islam yang belum dimengerti atau kurang detail pemahamannya, monggo dipersilahkan tanyakan langsung melalui kolom komentar ataupun di nomor WhatsApp yang ada pada channel Catatan Sang Kiai. Kali ini Catatan Sang Kiai akan menjawab sebuah pertanyaan, di mana pertanyaannya yaitu bagaimana sih hukumnya pernikahan berbeda agama. Jadi apakah boleh atau tidak? Kalaupun boleh, apa ada syarat-syaratnya? Monggo kita simak penjelasan langsung dari Dr. Buya Ahmad Maskur LC MTHI. Monggo dipersilahkan Buya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajmain. Lebih tepatnya mungkin di pernikahan antara orang Islam dengan non-muslim. Dan lebih khusus lagi pernikahan orang Islam dan non-muslim tapi yang ahli kitab. Ahli kitab itu artinya agama yang masih meyakini ada kitab yang diturunkan oleh Allah Selain Al-Quran. Jadi seperti orang Yahudi, Kristen itu ahli kitab namanya, karena mereka masih mempercayai kitab suci yang diturunkan oleh Allah. Walaupun kita orang Islam meyakini bahwa kitab-kitab mereka itu sudah pasti dirubah, sudah banyak perubahan-perubahan yang dilakukan oleh mereka dan dalam kitab sucinya. Begitu juga kita umat Islam akan meyakini bahwa ada kitab selain Al-Quran yang diturunkan Allah. Tapi kita umat Islam wajib yakin, karena Al-Quran yang memberitahu bahwa mereka ahli kitab atau Yahudi dan Nasrani itu telah merubah dan mengganti banyak ayat yang diganti oleh mereka. Terkait dengan pernikahan tersebut ada dua ayat dalam Al-Quran. Yang pertama ayat dalam surah Al-Baqarah dengan tegas melarang, wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairun min musyrikatin walau a'jabatkum. Jadi jangan sekali-kali kalian umat Islam laki-laki, jadi sekalian umat Islam laki-laki jangan pernah menikahi wanita-wanita musyrik. Artinya wanita-wanita yang menyekutukan Allah, yang menuhankan selain Allah atau menjadikan sekutu bagi Allah. Hatta yu'minna, hingga mereka betul-betul beriman. Terus diberi penegasan oleh Allah, wala amatun mu'minatun, demi seorang wanita yang budak tapi beriman, khairun, lebih baik daripada wanita musyrikah. Sekalipun atau walaupun wanita musyrikah itu membuat Anda kagum karena kecantikannya, karena kepintarannya, karena apa saja, lebih baik wanita yang mukminah, wanita budak tapi mukmin. Yang pertama. Kemudian yang kedua ada ayat dalam surah Al-Maidah
wa ta'amul ladzina utul kitaba hillun lakum. Terus di belakang wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba hillun lakum. Jadi wanita-wanita yang baik dari orang-orang ahli kitab, artinya dari Yahudi dan Nasrani, wanita-wanita yang baik yang bisa menjaga dirinya, artinya bukan orang yang menjajakan dirinya. Wanita baik artinya bukan pelacur. Iya. Wanita-wanita yang baik dari ahli kitab, dari Yahudi dan Nasrani halal bagi kalian kaum laki-laki umat Islam. Jadi seakan-akan ayat ini bertentangan. Jadi yang dalam surah Al-Baqarah melarang sekeras-kerasnya, kemudian dalam surah Al-Maidah memberitahu bahwa wanita ahli kitab halal. Sebagaimana makanan mereka juga halal kita makan. Di makanan ahli kitab itu halal dimakan oleh umat Islam. Wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Jadi makanan orang-orang Yahudi dan Nasrani halal dimakan kita. Asal bukan yang jelas sesuatu yang haram. Jadi umpama ada warung orang Yahudi atau warung orang Kristen, warung makan, boleh kita makan sana. Yang penting makanannya bukan yang diharamkan. Jadi kalau makanan-makanan biasa yang halal, ya halal. Jadi bukan karena makanan orang Yahudi dan Nasrani. Nah itu. Jadi yang ayat yang dohirnya tampaknya itu bertentangan, maka perlu pembahasan dari para ulama. Yang pertama, laki-laki muslim boleh menikahi wanita Yahudi maupun Kristen. Tapi kalau sebaliknya, itu jelas tidak boleh. Laki-laki Kristen maupun Yahudi haram menikahi wanita muslimah. Itu yang hukum yang pertama. Jadi laki-laki muslim boleh menikahi wanita ahli kitab, tapi sebaliknya laki-laki ahli kitab tidak boleh menikahi wanita muslimah. Atau dengan kata lain, wanita muslimah tidak boleh bersuamikan laki-laki non-muslim siapapun, baik ahli kitab maupun bukan ahli kitab. Nah, kemudian yang kedua, jumhurul ulama, jadi mayoritas ulama yang di dalamnya ada madhab yang 4, madhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, membolehkan laki-laki muslim menikahi wanita Yahudi maupun Kristen. Kenapa? Alasannya karena satu, ayat yang dalam surah Al-Baqarah diturunkan oleh Allah awal. Sementara ayat yang di dalam surah Al-Maidah akhir. Sehingga yang akhir menasakh atau mengganti hukum yang sebelumnya. Jadi ayat yang melarang dengan keras jangan menikahi wanita ahli kitab atau wanita musyrikah dinasakh atau dimansukh oleh ayat yang dalam surah Al-Maidah yang turun belakangan. Yang membolehkan itu. Berarti laki-laki muslim menikahi wanita ahli kitab Yahudi dan Nasrani diganti hukumnya oleh surah Al-Maidah tadi. Kemudian yang ketiga, ada satu sahabat yaitu Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma yang berkata, la a'lamu syirkan a'zama min alladhi qala Isa ibnullah. Kata Abdullah bin Umar. Jadi saya tidak pernah mengetahui, saya tidak pernah tahu bahwa ada kesyirikan atau kemusyrikan yang mengatakan bahwa Isa itu anak Allah. Artinya syirik atau kemusyrikan yang paling besar adalah ketika Allah dikatakan mempunyai anak. Artinya menurut Abdullah bin Umar,
orang Kristen adalah yang mengatakan bahwa Isa anak Allah, menurut Abdullah bin Umar adalah paling musyriknya musyrik. Sudah sangat musyrik. Tapi perkataan Ibnu Umar ini beberapa waktu setelah itu Ibnu Umar pas bukan meralat tapi tidak melontarkan perkataan itu lagi. Tawakuf istilahnya dalam bahasa agama, tawakuf artinya tidak berkomentar lagi. Sehingga setelah turun ayat dalam surah Al-Maidah tadi, Ibnu Umar pas tawakuf, tidak berkomentar lagi. Yang berkomentar pada saat turun ayat yang pertama di dalam surah Al-Baqarah. Wala tanjul musyrikati. Maka Ibnu Umar berkomentar, yang paling musyrik kalau begitu ya Kristen, karena mengatakan Allah mempunyai anak. Nah, setelah Allah menurunkan ayat dalam surah Al-Maidah, Ibnu Umar tidak berkomentar. Artinya dengan tidak berkomentarnya setuju dengan pernyataan dalam surah Al-Maidah itu bahwa menikahi wanita Yahudi atau Kristen boleh. Jadi kesimpulannya, laki-laki menikahi wanita Kristen maupun Yahudi boleh, tapi kalau sebaliknya laki-laki Yahudi maupun Kristen tidak boleh menikahi wanita Muslim. Ketika orang Muslim laki-laki boleh mengawinin perempuan Yahudi atau Kristen, Nasrani kan begitu kan ya? Tapi sebaliknya tidak boleh. Iya. Apakah ada syarat-syarat tertentu Bu ya? Seperti misal di rukun nikahnya dan sebagainya Bu ya? Jadi sebelum itu, jadi kalau ada mereka atau orang Kristen maupun Yahudi bertanya, kenapa laki-laki Muslim boleh menikahi wanita Yahudi maupun Kristen, tapi tidak boleh sebaliknya, kenapa? Iya. Maka ada satu jawaban dari orang Islam, karena nu'minu bi kitabikum wala tu'minuna bi kitabina. Kami umat Islam mengimani atau meyakini kitab kalian dan nabi kalian. Iya. Sementara kalian tidak mau beriman pada kitab kita dan tidak mau pada nabi kita. Tidak ada orang Kristen maupun Yahudi yang mau pada Nabi Muhammad. Tidak ada, satu pun tidak ada yang mau. Nah, beda dengan kita akan iman, yakin seyakin-yakinnya bahwa Isa itu Ibnu Maryam adalah nabi di antara nabi-nabi Allah yang kita cinta. Islam sangat mencintai, wajib itu. Sehingga dari cintanya umat Islam tidak pernah mengatakan Yesus itu mati. Isa itu tidak pernah mati, belum mati memang. Apalagi disalib. Kalau mereka kan meyakini bahwa Nabi Isa itu mati disalib. Iya, disalib. Padahal betapa kejamnya kan begitu. Iya. Kalau kita tidak cinta Nabi Isa sebagai Rasul min Anbiya'illah. Nah, jadi pertanyaan itu terkait dengan syarat-syarat tidak ada. Jadi syurutus sihhatin nikah kan hanya yang satu, yang laki-laki harus Muslim waktu dinikahkan. Kalau yang wanita kan tidak ada akad, yang diakad laki-laki. Kemudian yang kedua, ya harus sudah balik, akil. Kemudian kalau wanita tidak ada, di wanita tidak harus ada di tempat pernikahan, di majlisul aqdi kan tidak harus. Akad itu dilaksanakan antara wali dan laki-laki. Iya, pertanyaannya kan demikian Bu ya. Kalau kita itu kan sahnya itu kan karena adanya wali begitu. Sementara kalau orang Kristen, apakah yang jadi wali itu bapak dari perempuan yang Kristen itu Bu ya? Iya. Jadi wali itu tetap wali itu yang disepakati para ulama, tartibul auliya, rangkaian atau urutan wali itu yang pertama ubuwatun,
Jadi dari sisi kebapaan, di bapak, kakek dari bapak dan seterusnya itu. Kemudian ukhuwatun, saudara laki-laki, di saudara yang seayah seibu atau saudara seayah. Kemudian umumatun, paman artinya dari bapak, saudara bapak. Paman. Kalau dari ibu tidak boleh. Nah, baik muslimah maupun Yahudi maupun Kristen ya walinya tetap itu. Kalau masih ada bapaknya ya bapak, kalau sudah tidak ada bapaknya ya saudaranya, kalau sudah tidak ada saudaranya ya pamannya dari bapak. Kalau urutannya. Tapi umpama mereka tidak mau, jadi ada ditegaskan oleh Nabi dalam hadis, fa inishtajaru fal sultanu waliyu man la waliyalah. Jadi kalau ada permasalahan di antara wali yang ada, berarti bapaknya tidak mau menikahkan karena calon suaminya adalah muslim. Iya, betul. Atau ya terjadi pertikaian, terjadi permasalahan di antara para wali, maka fasultanu waliyu man la waliyalah. Ya walinya hakim. Iya. Hakim atau muhakkam, orang yang diangkat menjadi hakim. Iya. Artinya samalah dengan syarat-syarat sah nikah yang dipakai oleh syariat kita sebagai muslim, begitu Bu ya? Iya, karena yang diangkat adalah orang muslim. Makanya laki-laki Yahudi atau Kristen tidak boleh menikahi wanita muslimah karena yang berkaitan dengan hukum ya suaminya. Iya. Maka istilah dalam Al-Quran, ulaika yad'una ilan nar wallahu yad'u ilal jannati. Jadi mereka akan membawa Anda pada neraka. Sementara Allah selalu mengajak dan ingin membawa umat Islam ke surga Allah Subhanahu wa taala. Iya. Ya pemirsa, kesimpulannya laki-laki boleh menikahi perempuan Yahudi ataupun Nasrani, namun begitu sebaliknya dilarang muslimah menikah dengan laki-laki Yahudi ataupun Nasrani. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.